Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk para sahabat Amri Sofyan dan Mas Abi Explore dimanapun berada. Ya, malam ini kita itu kebetulan mendapat info dari saudara kita yang ada di Rantau Kasih Simpang Genjer, itu Cak Wandi. Ya, beliau memberikan info sama kita dan memberitahu lokasi-lokasi yang mempunyai cerita ataupun fakta yang sangat sangat endol untuk kita explore di sini ya. Jadi kita sudah di lokasi titiknya ini kurang lebih perbatasan dengan PT Turganda ya, Cak. Ya, kurang lebih ya. Kurang lebihnya. Tapi ini kan belum cuman agak kurang berapa kilo lagi perbatasan dengan Turganda. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan info dari Cak Wandi itu ada 2 lokasi. Yang pertama itu di daerah Jengkol-Jengkol ataupun masih di kebun masyarakat. Yang storynya itu tadi di sini itu sering sekali masyarakat setempat dinampaki sosok-sosok yang menyerupai manusia, tapi ketika dikejar atau ditanya itu tidak ada. Begitu betul Cak Wandi ya? Itu satu. Kedua, di sini juga ada kejadian salah satu warga di sini, mohon maaf, perutnya itu kena egrek dan itu kemana? Ini enggak orangnya. Dan yang kena egrek itu meninggal gitu. Jadi setelah dilusurin dari ceritanya saudara kita Pak Eko, bahwasannya memang si korban tadi itu melewati batas antara alam mereka dengan alam kita. Itu dari keterangan Pak Eko begitu ya. Itu satu. Dan kedua, kedua tempatnya mungkin nggak di sini. Di situ saya buat judulnya Explore Misteri Pembantaian Sekeluarga di PT Turganda, tapi ini kita di lokasi pertama dulu, setelah itu baru ke sana. Jadi ini Cak Wandi ini adalah salah satu narasumber kita yang memang memberikan informasi, dan beliau juga yang tahu cerita-cerita dari masalah setempat, yang tahu tentang kronologinya. Boleh cerita sama penonton, Cak, bagaimana yang di sini dulu? Ini namanya daerah apa? Termasuk Stalas lah ya kan? Tapi banyak pohon jengkolnya, Cak? Ya, ketepatan ini yang menurut saya yang ceritanya itu bukan kayak kita ini aja, termasuk ini sepuh kita yang cerita. Ini sepuh juga cerita sama kita. Posisinya di gubuknya Mbah Nur ya ini ya. Gubuknya Mbah Nur ya. Di Pohon-Pohon Jengkol. Kita lokasi standby ini di gubuknya Mbah Nur di daerah Pohon-Pohon Jengkol. Monggo Cak lagi terus. Waktu itu kami masih rambung ya, belum ada sawit begini. Kita sering deres di sini. Jadi itu yang jelas itu jenisnya jenis genderuwo menyerupai kayak kita ini juga, padahal bukan kita. Nah, itu yang sering ditemui sepuh tadi kan, Mbah Nur kan? Mbah Nur. Iya. Kalau warga lain ada enggak? Kalau warga lain ketepatan cuma disapa dan disapa. Oh, disapa begitu aja. Namanya ini kan masih jalan asnya. Oh, jalan as. Jadi, ini intinya jalan utama jalan untuk ke ladang. Jadi yang sering itu. Terus yang kedua, yang di pohon-pohon jengkol itu sering kawan-kawan kita cari bahasa bancet untuk mancing dulu ya. Nah, di situ sering kejadian di jengkol-jengkol itu sampai kebirit-birit. Nah, jadi intinya di depan itu ada lagi pohon-pohon jengkol yang memang itu menjadi kebiasaan saudara kita tuh mancing, nyari bancet empan di situ. Di situ nanti kita ke sana. Ya. Terus ya. Baca ki. Yang baca. Terus selain itu teman dari berit itu mereka tuh dinampaki kah atau ya bagaimana? Betul, itu sejenis kayak kalau dibilang hantu itu hantu pocong bolo pocong ya. Itu termasuk ya kawan sendiri juga waktu itu pas gerimis namanya cari budget itu kan, kalau posisi gerimis itu kan suka kali keluar semua mereka. Jadi kawan itu sampai kebirit-birit, jadi ujung-ujungnya ya cari tempat yang lain. Jadi sekarang udah nggak berani lagi lah intinya ke jengkol ini, karena bolo yang udah hadir selamat bergabung banget kalau green gitu. Makanya ini kami mau membuktikan istilahnya itu cerita itu memang betul atau enggaknya nanti kita sama-sama buktikan. Oke, selain itu ada lagi nggak, Cak, untuk wilayah sini loh ya? Nanti kalau di sana itu nanti. Nah, kalau yang wilayah sini kayaknya ya cuma itu aja. Baik. Kalau sekitar wilayah sini ya. Itu sini. Oke. Itu sekian dari Cak Wandi ya. Terima kasih Cak Wandi infonya. Saya mau tanya sebelah sama Pak Eko ya. Coba sini Pak Eko sebentar.
Boleh saya tanya-tanya, boleh ya? Boleh. Jadi mohon maaf ya guys ya, saya di sini bukan untuk menunjukkan kebulan beliau, enggak. Kebetulan Pak Eko ini adalah salah satu saudara kita yang memang untuk kepekaan batinnya juga beliau bisa. Jadi tadi Pak Eko waktu kesini, tadi saya sempat dengar ada yang menyambut kita. Ya, ya itu sesosok penunggu di sini lah. Yang dominan kah atau yang memang mengganggu? Enggak, dia itu penasaran. Karena kan nggak biasanya orang datang ke tempat dia, ini kok datang kan gitu. Walaupun nggak banyak tapi kan memang berenam posisinya. Kita memang disambut ya. Disambut kita. Kalau dari pandangan Pak Eko sendiri, ini posisi di mana dia tempatnya? Apakah di pohon jengkol belakang kita ini atau di sana? Enggak, itu di depan sana. Lebih di sana. Makanya saya sampai sini tadi langsung menuju ke sana. Berarti memang sosok tadi itu berarti termasuk kawanan yang tadi bilang Cak Wandi bahwa saya teman yang agak kurang fokus malam oh begitu. Oh, enak yang komen enggak mana? Ibaratnya gimana ya kalau kita ngomong enggak suka mengganggu lah. Dia penasaran sama kita. Begitu. Dia pengen tahu kita kedatangan kita ini ke sini ini mau yang udah bergabung selamat bergabung ya guys ya. Maaf ya enggak sempat. Jadi ada lagi Pak bacain satu komentarnya. Nanti kalau apanya kita langsung ditolong ke sana aja. Jadi Bolo itu tadi keterangan sekilas dari Cak Wandi dan Pak Eko yang sudah disambut. Kalau saya sendiri pribadi ya memang ada, cuman sudah diwakili sama Pak Eko tentang ceritanya bagaimana. Nah, kita menuju lokasi ini sudah jam 11 ya. Jam 11 kita mulai, nanti mungkin jam 2 atau setengah 2 kita akan tutup ya. Ini kita di sini dulu, kita cek ke sana. Pada poin pentingnya seperti ini, di sini kami tidak untuk mengganggu, lebih kepada mengungkap fakta dari cerita-cerita yang beredar itu betul atau tidaknya. Kalau memang serem ya kita kasih serem, tapi kalau enggak ya bilang enggak begitu ya. Dalam artian ya biar teman-teman kita yang dulu pernah ditakut-takuti jadi sekarang nggak takut lagi gitu ya guys ya. Oke, kita siap-siap dulu. Aku bakar dupa kalau ya. Dari mana Pak? Dari mana? Ya. Ya dari mana-mana. Mana Pak ya? Jadi kalau masalah cerita itu tadi kan saya memang hobi belusuan, mancing tapi sekedar mancing hobi. Tapi itu ya karena saya dulunya tuh saya memang penakut, jujur penakut. Tapi alhamdulillah sejak ini saya nggak takut karena sering aroma mancing itu ya luar biasa sih. Tapi jangan sampai lah dinampakin, itu aja. Sebetulnya kami seneng, tapi penasaran juga kayak gini kan. Jadi kepingin tahu juga, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa terbukti lah Pak. Karena Cak Wandi ini ikut, jadi Cak Wandi pengen merasakan ya kan. Betul. Jadi kalau saya buka boleh? Iya sama Pak Eko. Pak Eko Bisa, udah nggak apa-apa aman ya. Nanti kalau memang udah kita berhenti live pun ya tutup lagi nggak apa-apa. Kalau Cak Wandi mau dibuka monggo, mau ditutup juga monggo, nggak masalah. Ini saya tidak membuka mata batin, lebih kepada kepekaan Cak Wandi untuk merasakan energi dari mereka yang ada di situ atau enggak begitu. Boleh? Oke. Ini Bos. Jadi ini Amit ya oleh Rizky ya. Karena dalam pandangan saya sebetulnya Bapak Rizky ngerti wong ini. Ngerti anak-anake melu karo aku ngono iku. Amit le ya. Hah? Kan. Ya, intinya saya Amit gitu mau sama bapaknya. Rizky Pratama Prayoga ya Pak? Rizky Yoga Pratama. Oh, iya, kebalik. Kang maksud diwalik-walik Kang, jenenge wong Rizky kan. Yoga Pratama ya. Untuk penonton ini supaya cewek lo ya, bukan jomblo. Kita mulai masuk ya Bolo ya. Tapi ini kok gangguan labku ini. Gangguan juga ya. Gangguan? Memang luar biasa gangguannya Bolo. Jancuk kan. Gangguan Mas ya? Mati lab. Mati. Tapi semoga aja kayak stabil jangan stabil. Jaringan stabil. Cuman ganggu. Ayo guyon kamu ngono. Jadi kita masuk nih ya guys ya. Kita masuk menuju lokasi yang memang terjadi kecelakaan kerja sih, tapi dari pandangan warga situ enggak. Ini pohon jengkol ya. Pohon jengkol Bolo. Besar-besar pohon jengkolnya. Assalamualaikum. Ya khodam, ya khodamu jasad, hadir, wujud, tunjukkan eksistensi kalian melalui suara-suara yang bisa kami dengar dan penampakan yang bisa kami tangkap oleh kamera. Ya Rijalul Gaib,
Ayo Cak Wandi terus, mana lagi? Kalau Cak Wandi atau Rizky ataupun Pak Eko merasa sesuatu, ngomong ya Cak ya. Aja menang-menang, jadi biar kita juga bisa bercerita kepada para penonton apa-apa yang mereka rasakan begitu ya. Ini kita cek lokasi dulu, nanti kalau memang mungkin ya sendiri atau berdua enggak masalah. Ya, sebagai menguji mental kita. Yan gemoy, ngeri Wah, pihin ini, yo ngeri itu. Oh, suhu itu bolo. Ini yang dibilang agak parah ini. Apa? Oh, ini agak parah bolo. Ya, depan ini ada juga pohon jengkol tapi doyong kayaknya. Lumayan. Oh. Bagaimana Pak Eko? Apakah Pak Eko menampak sesuatu di sini? Belum. Kaget aku. Kita ke sana aja. Lah ngapa? Enggak tenang nang kono. Jan. Aku tak pikir sopo ngejeru Pak di Pas Doris. Aduh, Bang Bayu kaget aku ser-ser ngono lho. Aku lebih tajam. Lebih tajam sana. Tuh udah enggak apa-apa. Ya, ini ada Mbak Pak Eko ya? Nah. Ada Pak Eko kan? Aku ngerasa di situ tadi. Apa? Di mana? Ini tadi. Di pohon ini. Iya. Tapi sebenarnya dari sini dia tadi kalau saya lihat tadi dia delik gitu. Jadi ini juga Mas Rizky, Cak Wandi bagaimana Cak Wandi? Rasa apa? Belum, sama sekali. Belum ya? Belum. Ngapa? Oh. Ngomongin kayak mandi tadi. Iya. Kenapa Ki? Coba boleh ucapkan nonton kenapa? Apa yang tadi ngerasakan, nampak apa? Aku merasakan seperti ada sosok yang Tinggi besar. ya tinggi besar hitamnya. Di sini. Enggak di sini, di pohon itu tadi. Dari pohon ini. Pohon. Rasa di pohon situ tadi. Pohon yang mana? Di sana ke apa sini? Ini pohon kedua ini. Oh, yang ini. Yang kecil ini. Yang kecil ini. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi ini kok, tapi ini udah mati ya walaupun jengkolnya, udah tua sangat ya. Tapi enggak apa-apa wis, pokoknya lanjut. Bang Gendruwo, Bang. Gendruwo ya. Oke lanjut, ayo. Mas Rois maju aja enggak apa-apa. Iku delok HP ini iku mati iku. Jaringan yang lagi tuh kayaknya. Udah ayo duluan enggak apa-apa, aman nyantai. Cak Wandi masih aman kok. Sama sekali masih aman. Masih aman ya pokoknya. Yang bancet di mana bancet? Sekitar sini lah Mas. Oh, di sini nyari bancet. Oh. Berarti ini lokasi pohon-pohon jengkol dulu ya? Ya. Oh, begitu. Gitu bolo. Untuk kongsi 6 nanti kemungkinan saya kesana malam Jumat ya. Mbak siapa? Mbak Yan Gemoy ya. Kemungkinan sana malam Jumat karena memang storynya sana cukup juga cukup seru untuk dibahas. Jadi kamu nyari, tak pikir tadi tempat bancet itu rawa-rawa gitu, Cak. Enggak, ya di sini nih Mas. Waktu itu nyari emasnya di sini nih. Rumput-rumput kayak gini nih. Allah. Musim gerimis, jadi banyak bancetnya di sini. Ya baik, jadi gini, Cak. Lah kenapa kok harus di sini? Padahal sama-sama rumput semuanya. Betul. Cuman di sini tuh kan agak rendah tanahnya. Oh, gitu. Agak rendah, ini termasuk yang paling tinggi. Tapi yang kebanyakan kan rumput-rumput kayak gini ini kan kalau musim gerimis-gerimis kan suka bancet. Iyalah, oke lah, itu oke. Tapi kan rumput seperti ini kan ya ada semua toh. Iya, tapi entah yang menemukan utama tempat cari bancet di sini itu siapa? Kok bisa di sini nyarinya? ya kawan ke kawan. Saking banyaknya bancet di sana. Oh, karena saking kan lahan ini nggak pernah disemprot sama sekali. Oh, jadi, begitu. Biasanya kalau yang tempat yang lain kan disemprot, otomatis kan bancet nggak suka. Jadi sukanya lah ini tanah ini yang sering nggak disemprot, memang di sini yang banyak bancetnya. Oh, begitu. Jadi ya itu tadi logikanya bolo ya, karena kan semua rumput tuh sama. Tadi saya pikirnya di sini tuh ada rawa, mungkin takobak. Agak rendah sih, bukan rawa tapi agak rendah. Kobakan kecil atau bagaimana, makanya banyak nyari bancet. Rupanya enggak ya, biasa aja tanya datar. Kenapa kok nyari bancet di sini? Sama sekali nggak pernah disemprot lahan ini. Tapi sekarang sudah ya. Dulu memang semak atau bagaimana? Memang posisi begini? Iya, tapi cuma main babat. Oh, main babat. Iya ya, baik. Oh. Tadi coba sebentar, Mas Doris. Kenapa Mas Doris ikut sama kami? Ada apa? What happened? Ya kayaknya di sana
ini udah naik semua. Oh, jadi di sana. Jadi guys, ini Mas Doris ini tadi beliau ditinggal di belakang sama Pak No. Cuman tak kenapa tiba-tiba dilari ke sini ikut sama kita. Dia bilang kok lebih serem di rumah itu daripada di sini gitu. Memang sih Mas. Dipotong sebentar ya. Di belakang rumah itu kan ada pohon bambu yang udah lama dimatikan, tapi nggak mati-mati. Masih tempatnya masih ada itu. Jauh dari belakang rumah enggak? Pas belakang rumah pas. Oh ya udah, kalau begitu nanti sebentar lagi. Itu mah agak timbun sih. Udah dimatikan lah intinya. Nah, tapi bekasnya itu masih ada. Biasanya kalau matikan bambu itu dibakar, Ya. dibakar mati sih biasanya. Kalau nggak dibakar itu tuh kayaknya ya agak serem tempatnya. oh gitu aman. Nah, kenapa Gi? Kok kayaknya kamu nyantai tapi kayak gelisah? Iya. What happened? Ada apa? Seperti ada energi di pohon tengah-tengah itu. Tengah-tengah mana? Pohon apa namanya? Sukun. Bahasa Inggris Mas Abi ini apa Bu? Lah ngopo? Bahasa Inggris ngopo tuh, Hin? Mana Gi? Tunjuk. Ayo. Itu bukan durian itu. Bukan durian. Ada apa dari mana? Astronot. Nggak tahu. Ini apa rambe nggak langset? Langset gitu gigi. Jati. Coba kamu rasakan. Kok dingin betul kayak Hawaii sini? Hah? Dingin kan? Iya. Dingin kayaknya, Cak. Aku rasain dingin gitu loh. Dingin betul kayak suasananya. Beda? Iya. Hah? Iya kan? Aku ngerasain kaki ini. Ini dingin betul. Dari Mas Doris bagaimana Mas? Dingin apa enggak? Iya dingin. Lebih maksudnya beda sama sini. Beda. Beda kan? Itu masuk dari sini agak ke sini. Beda. Nah, tadi kata Cak Wandi, di sini juga katanya ada musola gaib itu di mana posisi? Apa enggak di sini lokasi pertama ini? Enggak. Itu? Itu yang dibilang Pak Eko tadi. Di sana yang pembantaian. Oh, di dekat pembantaian. Itu. Oh, di situ tadi. Enggak, Mas. Misalkan ini posisinya kan kita tiga titik. Ini titik pertama. Yang kedua yang pembantaian satu keluarga itu. Yang ketiga yang ini tadi yang kena egrek. Itu di mana? itu jalannya arah sana. Oh, ke arah sana. Di sini tempat. Oh, berarti ada. Jadi Bolo ada 3 titik ya. Ini tempat apa namanya cari yang sering dinampai orang, terus sempat kena egrek, terus sama yang pembantaian ya. Tapi ya ini beda, suasana sini beda luar biasa. Dingin begitu ya Bolo di sini. Dingin cemana gitu. Lebih greget kayaknya kan di lokasi ini. Entah nanti yang kamu nampak tadi dari sini asalnya. Bentar Bolo, aku bantu sih. Ini ekspor di Simpang Genjer di mananya, Wak? Ini ke dalam Simpang Genjer arah Turganda. Iya, Cak ya? Iya, arah Turganda. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam. Ya khodamul jasad. Hadir. Wujud. Tunjukkan eksistensi kalian melalui suara-suara yang bisa kami dengar dan kami rasakan. Lokasi Bang, lokasinya ini di Simpang Genjeran lokasi. Di wilayah mau dekat perbatasan Turganda, Abdiling 6. Iya Cak ya? Abdiling 6 ya? Iya. Mau dekat Abdiling 6 kan? Abdiling 6 ya. Sudah cukup blok-bloknya. Ayo kita ke belakang. Ke belakang kemana? Belakang. Iya. Ada yang ikut. Wah, masa ramai begini mau didatang? Gemblung. Apa, Cak? Hah? Kenapa? Kenapa, Cak? Ada apa? Ke telepon? Langsung merinding Bang. Oh iya betul. Langsung geter sumpah. Tekanan luar biasa sini Cak. Ya guys, Cak Wandi ini merasakan di sampah sih kayaknya. Ya sini kamu jangan belakang-belakang.
Doris malah anu. Ya guys, Cak Wandi. Oh ini bambunya. Itu apa Cak? Paret kah itu? Paret, iya, paret. Jadi ini rumpun bambu dulu ya? Iya, ini bambu besar dulu nih. Ini kan dulu itu daerah di sini ya. Nah ini masih ada apa? Ini pohon apa? Mana? Pohon apa ini? Itu. Duren. Oh duren. Atas ladang. Assalamualaikum. Ya khodamul khodam. Ya khodamul jasad. Hadir. Wujud. Tunjukkan eksistensi kalian melalui suara-suara yang bisa kami dengar. Apa tadi? Sekilas aku nampak ada yang delik sini guys di pohon ini. Kenapa Ki? Berat kah kepalamu? Ngeri ya. Cak Wandi pun begitu. Mas Doris kenapa Mas Doris? Tunangan tengah kayak kedinginan what happen? Ada apa Mas Doris? Iya lumayan dingin di sini. Oh lumayan dingin. Karena kamu celananya pendek. Oh. Dingin. Semuanya baju panjang. Baju panjang ya guys. Jadi tadi Cak Wandi kenapa? Kau tutup kuping? Ini dekat bambu ini tadi. Tuh kita kayaknya langsung menyapa gitu loh. Menyapa. Menyapa buruk kutu saya. Wallahu Akbar. Baik begitu sampai sini. Jadi kejadian gede itu di sini ya? Enggak. Ini ada jalan sana. Oh berarti intinya daerah sekitar sini aja lah posisinya. Oh. Tapi kalau yang orang Knaigre itu masih agak jauh dari sini. Ini yang sering genderuwonya itu yang sering di daerah sini. Ini kan posisinya kan waktu itu ini kan Rambung. Jadi Rambung ini dulu kami yang daerah. Jadi bapak itu sering lah di sini tuh disapa sama menyerupai ibunya. Padahal bukan dia. Jadi di lokasi ini posisinya. Inilah posisinya ini dulu Rambung ini. Nah ini Rambung. Semua sekarang udah tanamin sawit. Tapi bambu ini baru-baru ini kayaknya nih belum lama juga ini. Dulu ini rimbun ini. Sangat rimbun sekali ini. Udah di sini dia tarik aja minta masuk dia. Jangan dulu. Posisinya di sini kita nggak ada wadah medipisasi. Kalau Cak Wandi saya nggak berani megang karena satu ada istrinya, ya kita nggak tahu tadi istri beliau izin apa enggaknya, kita malah nanti repot ujung-ujungnya, kasihan kan itu tadi nggak bisa. Jadi beliau juga belum punya usaha gitu loh ya, nggak bisa, saya nggak mau megang asal megang begitu. Memang ada sini sosok satu yang dari tadi apa namanya gimana kalau saya bilang ya, di sana itu sama di sini Cak itu berbeda wilayahnya, tidak satu. Jadi istilah kata jalan itu pembatas buat mereka, tidak sama. Saya tahu pokoknya seperpandangan saya yang di pohon-pohon sana itu ya di pohon-pohon sana potasnya, di bambu ini bambu sendiri. Seperti apa ya? Kayak perbatasan antara RT RW ngono gitu. Atas gitu loh. Itu tadi. Jadi makanya di sana disambut di sini pun disambut itu tadi. Nanti saya dari sini jalannya ada dari sini lah arah ke sini. Dari situ tadi langsung. Wah. Jadi itu juga di pohon jengkol itu ada rumah rayapnya bolo. Ya rumah rayap itu ya mitosnya orang-orang tua dahulu memang itu juga menjadi tempat mereka begitu. Ini dari sini ke rumah pembantaian masih jauh? Enggak, masih jauh. Oh, agak lumayan jauh. Awas, awas itu kak tikus kak ular itu. Mana? Di kepala atas Kak. Atas gerak tuh. Takut ular aja ya. Kok dari kita sana naik kereta posisinya? Naik kereta? Iya. Gimana?
Masih merasa merinding kamu atau sudah netral? Atau sudah kurang begitu hawanya? Hawanya di belakang. Di belakang mana? Belakang sini. Seperti ada mengikuti. Ngikutin. Kok Cak Wandi? Aku sama sekali udah enggak ya. Udah enggak? Belas. Cak Wandi udah netral. Enggak apa-apa. Ya. Kalau Rizky masih terasa. Apa? Punya apa tadi itu, Mas? Enggak tahu. Itu masalahnya. Hah? Punya apa? Mana kamu? Betul. Hah? Makanya aku tadi ke belakang lagi. Ya, punya apa kok? Mana itu? Assalamualaikum. Ini loh. Sinten? Ya. Aku nggak jadi. Hancur. Wah, bawa ini guys, ini ya guys ya. Tadi bunyi tadi, kelapa apa? Gesekan antara itu. Kaget aku, masya Allah. Ya, nggak musang. Ini memang pelepahnya menslek. Allah Akbar. Bukan pisang, enggak musang ini, aman. Pelepah, ya. Sudah. Kita ke rumah pembantaian. Cari sana sih lebih greget kayaknya ya guys ya. Oh, sana lumayan. Lebih greget di sana. Kenapa Gi? Ada apa? Tertarik kah? Tertarik kah sama sosok di sini? Jadi besar guys semua jengkolnya guys ya. Jadi rumah rayapnya itu udah lama rumah rayap ini. Di rumah ya pembantaian. Bismillah. Assalamualaikum. Sendu ladang. Izin kula arek nyantuni sampean. Bismillah. Jauh di sini Pak no? Agak lumayan jauh. Ini udah rekam belum? Belum. Mas. Padahal aku lu nyumen mana teletong. Sudah sampai Pak no? Wah. Iki agak jauh bolo. Wih. Mana? Lokasi rumahnya mana? Kayak kok. Oh ini. Ini yang pembantaian. Masya Allah. Bentar bolo ya. Ini gangguan. Kita sudah sampai di titik lokasi pembunuhan, pembantaian sekeluarga, ya. Jadi storynya ini, ya bolo, ini rumahnya. Coba Cak Wandi masuk kamera, ceritakan sama kami bagaimana story ceritanya ini. Assalamualaikum, selamat malam semua. Mati aja lampunya Pak Cak Wandi. Ini memang udah kurang lebihnya hampir 2 tahunan atau 3 tahunan lah. Inilah posisinya yang dibilang tadi di sana tadi pembantaian satu keluarga. Oh, masuk keluarga di sini ya. Nah, di sinilah ini. Kok boleh tahu berapa keluarga itu, Cak? Kalau nggak salah itu kurang lebihnya orang 5. Orang 5. Orang 5. Itu meninggal semua.
yang terakhir anaknya rupanya nggak terselamatkan juga. Oh. Jadi ikut ninggal semua. Tapi ninggalnya nggak di lokasi ini. Enggak, tapi kalau yang lain di sini semua. Di sini semua. Tergeletak di sini semua. Allah Akbar. Nah, tergeletak di sini semua ini. Ini kalau boleh tahu penyebabnya apa, Cak? Kalau menurut berita Keterangan orang itu dia habis nerima arisan. habis terima arisan. Ratusan juta. Berarti memang diinceng lah ya. Inceng sama orang Yang berniat buruk itu tadi. Jadi waktu itu sama sekali di sini kan nggak ada tetangganya. Iya, memang ini pun ya memang jauh toh. Jauh dari pemukiman warga. Tadi Pak No bilang 200 meter apa? Sekilo eneng ki, Bos. No koi sampean. Kayak manapun ceritanya, walaupun banyak orang pun kalau namanya nggak ada tetangga sama sekali. Iya, betul. Kita nggak bisa minta tolong sama sekali. Betul. Satu keluarga. Satu asli keluarga. Bantai semua. Inilah posisi. Masya Allah. Nah, di sini. Oke. Jadi bagaimana? Apa yang dirasakan Cak Wandi ketika sampai sini? Waduh, kalau masalah dirasakan udah dari tadi di situ. Oh, situ tadi ya? Saya padahal belum tahu posisinya di sini. Karena dulu ini kan rumah. Jadi kita ini kan tinggal lantainya aja. Rumahnya memang udah deket dari sini. Oh, begitu. Masya Allah. Oke, jadi Cak Wandi, kita tanya Pak Eko. Jadi bagaimana Pak Eko? Ya, Apa? Gimana? Coba kita sama penonton. What happened? saya mulai masuk di jembatan itu kan Di belakang tadi udah mulai terasa. Udah mulai terasa ada yang hadir nyambut kita. Nggih. Saya langsung apa kan? Jadi aku di belakang itu ngembuskan napas gitu. Agak berat lah. Gak berat lah ya, takut Kayak ada yang narik gitu. narik. Oke, ini satu Pak Eko sudah. Kita tanya Mas Rizky, bagaimana Mas Rizky? Apa pendapatnya? Ya merasakan seperti sama kayak Pak Eko tadi juga. Sama ya, berat-berat begitu ya, seperti tarik lah ya istilahnya. Tarik di belakang ini. Bagian ini pas di pertengahan situ tadi. Kang, Ini jaringan wifi sama apa? Mana? Pak, cukup nggak? Cukup. Apa namanya? Tuh, mana? Oh, ini ya ini. Itu kan? 1 sampai 10 nggak salah aku ya. Jadi Mas Doris, kenapa diam aja? Capek kah atau gimana? Mas Doris tukang muat masa capek gitu aja jalannya. ya lumayan capek. Lumayan capek ya? Iya. Oh. Capek ya. Nggak dirasa kan? Ada. Apa itu? Ngentut kah? Sebelum Ah? masuk kan itu ada jembatan. Ya. Belum masuk jembatan tadi. Nggak bisa. Itu udah agak berbeda. Berbeda gimana maksudnya? Ya hawa dingin udah kayak mana-mana lah hawanya tercampur. Lagi pula di sini kayak agak berat tadi di situ. Berarti semua sama yang dirasakan oleh beberapa teman kita. Kalau Pak No sendiri kayaknya Pak No enggak sih, karena Pak No memang udah tahu tempat sini. Udah hafal. Sudah Pak No. Sudah. Tapi ini mereka ya guys ya merasakan. Kalau saya pribadi saya nggak merasakan, tapi saya nampak satu sosok di sini ya. Kalau dalam pandangan saya ini kepala keluarga dari yang korban di sini ya. Orang apa? Orang Batak ya? Iya. Batak Islam kah? Orang kita barisan. Kristen. Kalau dalam pandangan saya guys, ini di sini, ini pas di atas pelepah ini, dia nongkrong begitu di sini posisinya. Nih, nongkrong di sini posisinya. Tapi ya cuman apa ya, cuman mantau gitu ya, ngopong. Maksudnya kayak kalau kita Jawa itu bilang ngopong. Maksudnya ngopo itu ya kayak menyambut kita tadi. Tapi kok aneh ya, iki berarti kok dibilang tadi 32 tahun kok sudah ada pohon ini? Apa memang di sini rumahnya? Iya, dulu ada ini. Dari dulu. Berarti memang pohon itu dikepit sama pohon sawit ini? Iya. Loh kok ya aneh tuh? Iya, mepet. Memang mepet? Oh. Kan bagian depan. Mana? Bagian depan. Bagian depan? Kamarnya. Itu kamarnya. Tapi kecil ya? Kecil. Kecil 5 orang. Pas-pasan ya. Ya boleh ya, kecil 5 orang. Jadi ya tadi saya mikirnya gitu. Kalau kejadian ini 3-5 tahun lah, kok pohonnya udah tinggi betul. Berarti kan memang rumah ini mepet sama rumah pohon sawit ini gitu loh.
kita duduk di sini sebentar, kayaknya semakin lama ini suasananya itu, energinya itu juga makin terasa, makin kuat ya Pak Eko ya, makin kuat begitu ya. Assalamualaikum ya khodamul khodam, ya khodamul jasad, hadir, wujud, tunjukkan eksistensi kalian melalui suara-suara, gerakan-gerakan yang bisa kami rasakan. Kami datang ke sini bukan untuk mengusik ketenangan kalian, lebih kepada ingin kenal sama kalian, silaturahmi. Ini di belakang ini boloh, ada narik ini di belakang saya ya. Jujur ini tadi enggak, ini baru ini baru terasa. Ada narik ini. Oh, ada kayu tunggul juga besar nih, kayu tunggul. Tuh, ada tunggul besar boloh. Tuh, ya. Lu dibilang yo, wah tuang lagi. Siapa nguyu itu? Siapa? Mas Rismo ya ta? Masya Allah. Jadi ini kalau dalam pandangan saya boleh, dalam pandangan saya lah, itu dari sana-sana itu mantau begitu ya. Mereka tuh kalau lah muncul gitu ngopo gitu, maksudnya muncul ada apa rame-rame gitu. Kita juga di sini bawa dupa, walaupun belum habis, masih nggak apa, walaupun ngesit lagi tapi belum habis dupanya, masih ada. Nanti dulu kalian ngerokok santai, Cak Wandi, nggak apa-apa, kita tunggu sebentar. Intinya ini masih apa? Saya ingin merasakan interaksi dari mereka yang di sini begitu. Ya kita di sini kalau mengulik ya sih, mengungkit betul. Saya memang mau mengungkit. Jadi mengungkit itu begini, mengungkit itu kita ambil hikmahnya bahwasannya. Ya ini jadi pelajaran buat kita. Jangan sesekali kita itu gembar-gembor kalau kita itu punya apa simpenan ataupun arisan-arisan tertentu begitu, apalagi rumahnya itu memang mencil gitu. Ini pelajaran buat kita yang masih hidup ya. Ya makin kenceng ini, hawanya makin kenceng boloh. Apa Pak Eko? Sumur duduk. Sumur duduk apa? Yalah pasti ada sumur, nggak mungkin ada sumur di sini. Jadi kemarin tuh memang masih utuh semua kah badannya? Masih. Nggak ada yang dari potong-potong, nggak ada kan? Enggak. Ya tuh tenang, asap dupanya tuh ke belakang posisinya, nggak ke atas ya, ke belakang ini. Bagian dapur. Iya dapur sini, dapur ya. Bagian dapur. Jadi ini ya saya dapat gambaran seperti ini. Jadi posisinya ya, posisi ini dari istri korban juga masih di belakang nyayur, sedangkan kepala rumah tangga ataupun bapaknya, Allahu Akbar, apa ya, ibunya di dapur masak, bapaknya di sini ngopi di pinggir pintu gini, anaknya di kamar. Ya, iya, seperti itu kejadiannya. Ya, anaknya di kamar, 2. Yang satu ini nyapu Mas Ian, posisinya. Langsung begitu ya boleh ya. Pokoknya posisinya ini tadi memang si bapak ini kayak anu sih ya. Kalau aku bilang kan ini kayak megang-megang hitung-hitung duit begitu depan sini posisinya. 1 anaknya di luar, yang 2 di kamar, ibunya di dapur. Kayak lagi ngapain sesuatu begitu. Ya. Kalau enggak ini ada berapa orang? Kalau saya dalam pelihat saya ada 5. Enggak, bukan dibantai, lebih kepada yang pelaku. Oh, pelakunya. Kalau pelakunya itu yang terapa itu sekitar 3 ya, Jan?
Yang ketangkap 3. Jadi dalam pandangan saya ini ada 5 orang, ya. Ini bilangan ganjil, ini 5 orang, 3 ketangkep, ya. Tadi kenapa Pak kok? Mau dimasukkan kah? Rizky. Apa mau Ki? Mana tahu ada yang mau siapa kan sama orang-orang yang apa ini? Pasti ada. Kita coba lah ya. Tapi kalau memang Pak Eko bisa, Pak Eko bantu, monggo. Sampai naik. Saya coba ya bos, guys ya. Ya kita coba sih ya. Siapa tahu bisa. Kalau nggak bisa nanti mungkin kita minta bantu sama Pak Eko. Ya mungkin dibantu sama Pak Eko lah biar masuk ya. Oke guys ya, kita coba ya. Jadi sih tidak ada niat untuk unjuk kebetulan, tidak ada sama sekali. Lebih kepada memang kita kayak memang ada yang mau disampaikan oleh apa almarhum dan almarhumah keluarga ini. Aku nggak ngerti itu loh, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kaki aman. Bismillah. Terima, jangan ditolak. Relax, santai. Jadi kalau memang nggak sanggup terima, jangan dipaksa. Kalau memang sanggup terima, lepaskan. Pelan-pelan. Pelan-pelan.
Yuk, pelan-pelan. Ngeblur. Oke, kok. Ngeblur. Yang mana? Dua-dua. Dua-dua. Iya. Rame. Ini yang di shopping ini. Iya sama. Sama juga. Gak nampak tadi terang. Terus terima, kendalikan, kontrol. Terima kasih CCTV Tambusai. Jadi ini Bolo, ini baru pertama kali rezeki seperti ini ya. Jadi kalau untuk pertama kali seperti ini memang pendapat saya atau pandangan saya itu memang agak sedikit sulit, ribet begitu ya. Kecuali memang sudah, apalagi rezeki ini memang baru ini saya terima badannya total untuk dibuka begitu. Ya, kecuali macam si Hendy. Itu adik kita memang dari awal aku membuka, aku mengisikan, itu memang aku megang begitu. Kalau rezeki ini memang baru ini ya, itu tadi. Terima kasih CCTV Tambusai. Apa tak? Mau bisik-bisik kamu, aduh. Bisik-bisik aku nggak gila, bisik-bisik kamu. Agak aku aja ya. Hah? Maksudnya kalau nggak mengerjakan Ini sudah, ini memang anaknya gitu. Maksudnya memang masih apa penyusuan gitu loh ya. Itu tadi. Ya ibarat macam kita belajar naik kereta loh. Pelan-pelan dulu, nah, itu sama. Berarti belum bisa menerima. Ini masih memang intinya masih berpermulaan, inti memang masih dibimbing ini gitu loh. Itu tadi sudah masuk, cuman memang masih ada perlawanan antara si kaki amongnya si Rizky begitu. Ini aku si orang Itu tadi. Memang butuh waktu seperti itu, memang butuh waktu, nggak bisa. Kita tuh nggak kayak yang di video-video langsung pusat loh, enggak. Karena kan itu satu biasanya itu memang sudah dididik mereka langsung, memang dari disiapkan wadah tadi untuk menerima begitu. Itu tadi orisinnya memang baru ini gitu loh. Kita coba itu tadi. Kalau memang tidak mau menerima, jangan. Gantung. Orang mandi tak? Kok rubung-rubung? Jam 12:30 dah belum? Enggak tahu 12:30. Udah pas waktunya. Selamat malam. Selamat malam tulang. Halo. Selamat malam. Bilang assalamualaikum nggak mungkin toh ya. Memang korban kan Nasrani kan. Salam. Selamat malam tulang. Marga apa bang? Nggak tahu marganya. Nggak tahu marga apa? Nggak tahu. Selamat malam tulang. Itu digowo. Digowo bolak mana? Coba kasih masukan Pak Eko gimana? Pandangan Pak Eko dalam pandangan Pak Eko itu bagaimana ini? Kalau apa keluarkan aja, Bang. Gak bisa itu. Nggak bisa nerima. Nggak nerima deh. Nggak terima begitu. Iya.
Pindahkan aja ke Pak No. Hah? Pak No. Pak No nggak masuk. Masuk. Ini Mas Doris entah. Nah, kalau itu ya iya. Hah? Langsung. Langsung enggak apa. Ini berlawanan dia nih di dalam ini. Iya, karena kalau dari pandangan saya ini nggak dikasih sama bapak lele kalau kita bilang lele ya dari Iya. bapaknya si Rizky gitu nggak dikasih ini sama dia. Lek iso. Hmm? Itu enggak dendeng. Apa? Betul ya. Baris ono barang. yang kita terbukti no. Karena ya. Sebabnya Soalnya no pernah dadi pas masuk yang. ya kan kita coba. Nah, kalau So. memang tidak diizinkan ataupun melakukan penolakan, jangan diterima rezeki. Ya, ini sudah masuk separuh, tapi memang ditahan begitu. Ya, perlu ditahan begitu. Yalah. Seperti pun gini, intinya gini Pak Eko. Tanggung-tanggung seperti ini pun ngetoknya angel juga. Iya. Langsung seperti itu. Bismillah aja ya. Atau pulang mana? Karena itu tadi, karena sudah terbuka separuh. Nah, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Ya, saya izin sama Kakek Amon ini Amongnya Rizky untuk mengeluarkan segala sesuatu yang tadi saya coba masukkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna patapati jabarul mutakabbir kun fayakun masyaallah. Ya. Nah, Allah. Oke. Apa sih? Rizky? Rizky. Yoga Pratama. Rizky Yoga Pratama. Rizky. 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 Bangun, jangan ikut. Bangun nih. Man. Cekel ini. Cekel kamera. Nggak gopan mau. Itu sadar. Oke. Nah, oke. Oke. Jangan kosong pikirannya, Ki. Jangan kosong. Ya, jangan kosong.
masuk lagi nanti itu. Tidak mau rame. Kamu mau ngelih? Kan. Mau. Udah. Jangan terima, udah. Buka matamu. Hah? Udah. Jadi Bolo, ya ini kejadian pertama, ya. Memang luar biasa, energinya luar biasa, sangat pekat. Ya, sampai saya Nggak bawa air minum pula ini. Ya, sampai mau muntah saya, wallahi. Ya, kayu motor netes iki Bolo, kancuk. Saking betul-betul luar biasanya energi dari airnya nggak ada. Dendam Kusumat yang ditinggalkan oleh keluarga yang dibantai di sini. Ya. Gimana? Masih ada sakit? Hah? Cuman bagian Masih dada? Tutup nih, jadi buka. Oke, ini asal mulanya nanti Bolo. Kalau ada jargep, nanti tungguin, geblak. Lo bilang. Wis kisenan sen. Hah? Wis kisenan nek kan, ya kan? Kan sepet separuh. Wis iso nrimo kan toto iso nrimo. Tadi. Maka memang badannya baru pertama kali. Makanya nggak sembarangan. Sudah kita balik Cak Wandi. Kita ini masih penasaran nggak atau bagaimana? Masih ada yang kurang plong. Sampean. Saya dulu tadi. Awakmu ya. Jojo. Santai kan ya? Udah, kayak iso masuk lagi. Yes. Ya, ini masih aman nggak kita masuk ke sana satu lagi tempat lagi? Iya, aman orang. Waktu ki masih aman. Aman ya. Masalah aman. Ah, mana lagi? Aman ya. Udah yuk, bismillah. Oh, tapi kita cerita dulu, Mas. Cerita dulu. Apa yang kita dirasakan? Jadi gimana tadi Ki? Apa yang dirasakan sebetulnya Le? Ya, sampai yang ngomong yang aku sing. Coba ceritakan. Sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak dalam artian seperti ada penolakan begitu? Apa? Bercerita sama kami, sharing begitu. Ya, itu awalnya seperti Santai kok kita Iki. ada hantaman berat gitulah di badan. Usahakan air masih nyangkut itu. Tapi berusaha diterima. Kita nggak bawa air pula bang ini bang. Air ketinggalan pula semua ini nggak terasa. Gantung. Kalau dari sosok sendiri, kamu merasa nampak atau enggak? Nampak. Sosok yang masuk tadi itu? Iya. Bagaimana perwujudannya? Dia nggak pakai baju, celananya warna biru. Nggak pakai baju, celana warna biru? Iya. Itu luka-luka atau enggak badannya? Atau memang normal bagus begitu, cuma nggak pakai baju? Ada di bagian sini. Bagian sininya? Iya. Belah gitu ya? Iya, ada di sini. Kalau perutnya? Perutnya enggak? Nggak ada? Di situ ya? Leher? Enggak ada. Tapi ini mau percaya atau enggak ya monggo ya guys ya. Ini kesaksian dari si Rizky yang tadi kita coba kita jadikan wadah untuk mediumisasi. Salah satu, kok saya bilang sih yaitu khorin dari kepala rumah tangga yang sudah menjadi korban. Tapi pandangan saya, kalau pendapat Pak Eko bagaimana Pak Eko?
Apa adanya aja Pak Eko. Itu sih berat kita mengatakan. Cuman dalam arti gini, Pak Eko setuju dengan pendak yang Datan Rizky? Ya kurang sih. Kurang setuju. Kalau pada Pak Eko sendiri bukan si anu kah? Bukan kepala rumah tangga ini kah? Bukan. Lebih kepada Itu dia bukan korban dari sini, bukan dari korban dari rumah ini. Melainkan dia dari penunggu sebelumnya. penunggu sebelumnya. Korban-korban dari inilah PT. PT begitu ya. Korban dari PT. Bukan dia. Bukan dia ya. Bukan. Jadi Bolo ya, Pak Eko berpendapat demikian ya sah-sah saja ya. Kita di sini kamu jangan nyalakan kok beda pendapatnya Mas. Ya beda. Pendapat berbeda itu enggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika saya memaksa Pak Eko untuk percaya pendapat saya atau pilihan saya, itu enggak boleh. Kalau beliau punya pilihan sendiri, saya juga sendiri begitu. Karena kan tadi pandangan mata batin seseorang itu berbeda-beda begitu. Kita tidak pernah tahu yang masuk tadi sejatinya bagaimana, kita tidak pernah tahu gitu loh ya. Entah dia itu memang menyerupain atau mungkin yang namanya juga makhluk seperti itu, jin itu woi pokoknya angel wes ya, penuh dengan tipu daya gitu aja. Intinya kita terima pendapat Pak Eko, kita terima pendapat Rizky, pendapat saya, itu semua kembali kepada kalian. Tidak terlanjut ke lokasi yang terakhir ini di dekat orang yang korban egrek ya. Jadi ini khususnya metu yo, kita ke sana baik lagi. Ayo keluar biar anu cepet ngombe kok yang terima di sini. Di sini. Oh ini. Heeh. Dupanya. Udah habis. Ayo. Oke, Bolo ya. Udah jam 1:30 memang ya, jam 1 jam lebih juga. Jam setengah. Gimana Cak Wandi? Seru apa enggak Cak Wandi? Ndi? Enak sih ngantem. Ngantem di? Niki, ini mau. Tak ngantem kan? Enggak. Ya ini yang center enggak ngapi kayak mana? Siapa Cak Wandi? Enggak, di sini ada yang lempar tadi. Lempar? Iya. Berondolan enggak jatuh? Enggak. Dari arah sana itu tadi nampak. Assalamualaikum. Ya, khodam. Enggak mungkin berondolan kan. Sinten? Di tengah sini kan, Beko. Ngantem. Jadi mereka nampak ada yang lempar guys, lempar ngantem begitu. Saya nggak nampak. Tapi Pak Eko, Cak Wandi, Rizky depan semua tahu di sini posisinya, ya. Nggak jauh. Enggak, pas tengah-tengah sini. Di sini posisinya, tengah-tengah ini, ya. Karena jauh itu pohon. Ini pohon sini, di sini jatuhnya. Mungkin nggak ada yang berondol. Nah, ya. Kira tak ada di lempar. Ini mana yang megang apin? Nah itu aku orang ada yang lempar juga. Coba pegang, tutup dulu. Karena tutup. Ya, yuk.
Oh, ban modom, tokinai jo modom. Oh, nama itu. Tokinai modom dah. Yang mau makan di kamu. Nah, minum jo. Minum. Gas trek. Baik kau ditinggal. Siapa lagi mau Joko ke tempat-tempat ladang tak mungkin kan? Ini saya nggak tahu ini rumah rehab kah? Ini bolo. Saya coba mencari, mendeteksi yang diceritakan oleh masyarakat. Ini gubuk, ini rumah rayap. Rizky, sila. Coba kita tanya Rizky ya, yang dia sekarang kita gembleng gitu ya. Tadi tiba-tiba Om kesini, ini pohon rayap kan, itu juga rumah rayap Ki. Ini rumah rayap, ini rumah rayap. Jadi ketika Om masuk sini, Om merasakan kayak merinding gitu sebelah. Intinya begini, posisinya kayak masuk ke beda gitu. Aku kerasa tadi di situ biasa Om. Di sini kepala aku sempetring. Intinya kayak ini kayak seperti kalau aku bilang ini seperti pintu sini. Kan itu lagi guys, logika gini loh. Enggak logika sih. Saya rasanya itu kenapa ini rayap? Itu juga rayap. Sama-sama tinggi, posisinya besar. Ya. Jadi kita waktu aku sampai sini kok begitu masuk nyemplung loh, kok seperti beda hawanya begitu ya. Ya saya itu bukan maksudnya bahwasannya terus bilang bahwasan ini lokasi musola sih, enggak. Hanya saja memang suasana dari luar masuk ke sini itu berbeda. Apalagi ini seperti ini simpang nggak Ki? Simpang jalan nggak Ki? Simpang kan? Iya. Ini ke sini, ini ke sini. Oh, ya sudah. Ya kan Pak No? Iya, kan? Ini rayap, rumah rayap kan? Iya. Nah, ini juga rumah Gundik. Iya kan? Iya itu. Nah, saya tak bilang sama Rizky, kau masuk gini rasa beda nggak? Jadi aku tadi waktu ke sini Pak No, di sini posisinya masuk gini kok, loh, suasana itu beda gitu. Itu satu. Perbatasan ya. Dan kedua, rasanya lucu aja, aneh. Kenapa Gundik ini sama tingginya dan sejajar begini loh. Dalam macam dia kok deket-deket. Ya ibaratnya tugunya lah. Itu tadi. Ya intinya kita cuma istilah cerita aja lah gitu loh ya. Intinya mau percaya apa enggak ya? Terserah. Masing-masing gitu aja lah.
Itu tadi makanya saya kesini, memang tertarik kesini, tapi tadi herannya kok itu gunde sini gunde, sama-sama besar, sama-sama tinggi. What happened kan gitu? Karena kan bahasan di sini guys, beredar cerita masyarakat bahasanya di sini tuh ada masjid atau musola gaib begitu, yang dari dalam sebelah, ya. Itu juga simpang di situ posisinya. Ya Allah alam lah. Saya juga nggak ngerasa nampak masjid itu nggak, karena menurut pandangan saya masjid itu biasa nampak-nampakan. Kalau rezekinya orang ya nampak, kalau enggak begitu. Istilah katanya itu kayak, tapi inilah yang tanya aku. Ya memang ya nggak mustahil toh, namanya juga binatang ya, tempatnya terserah mereka. Cuman kan jarang saja ketemu itu rumah gundik yang tinggi, besar, sama. Dan jaraknya mungkin ini jarak berapa sih? 10 meter lebih ya? 10, ini kayak berapa? 8, 9, 20 ya, 20 meter lah jaraknya. Seperti pintu gerbang begitu. Kalau dianalogikan ya seperti pagar rumah atau pintu, jaraknya seperti itu, ya. Ya Allah alam lah ya bolo ya. Ini pun Mas Cak Wandi nengok ini Cak Wandi, tapi itu tadi lah. Kalau nggak kesini kita nggak tahu. Intinya itu rumah gundik tinggi besar. Ini juga rumah gundik. Ya kemungkinan inilah jawaban dari bahasa, mungkin ya ini letaknya si musola tadi itu, ya Allah alam. Ya. Karena pun saya tidak bisa tembus, biasa seperti memang ada penjaganya tertentu begitu. Kalau lokasinya dari yang beredar pokoknya di daerah sini. Begitu. Apa gimana Ki, masih ada rasa apa Ki? Nggak ada. Cuman kalau masuk ke sana aja lah beda. Kalau sini udah aman ya. Nah, itu tadi. Bahkan itu ada gubuk bolo, gubuk ladang. Cuman intinya beda kalau masuk ke sana begitu.